warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmatnya yang senantiasa kita bisa ketemu di video kali ini yang penuh barokah. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Saya Akil Rizky Diaseptri Surono dan teman-teman saya yang akan membawa materi yang berjudul Sejarah Kemunduran Peradaban Islam. Pemateri pertama akan dibawa oleh Saudara Muhammad Faisal Arozi, dan pemateri kedua akan dibawa oleh saya sendiri, dan pemateri ketiga akan dibawa oleh Saudari Romadoni Elitia Muhammad. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Arozi. Saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam mulai dari sejarah kemunduran peradaban Islam. Masa kemunduran dibagi menjadi 3. Bangsa Mongol dan dinasti Ikan, serangan Timur Leng, dinasti Mamaik di Mesir. Masa kemunduran kerajaan Mughal dan penyebabnya, kerajaan Mughal mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran kerajaan Mughal, kekuasaan politiknya menjadi merosot akibat tahta kepemimpinan yang dijadikan rebutan sehingga terjadi separatis Hindu. Konflik-konflik yang berpanjangan ini mengakibatkan pengawasan daerah-daerah menjadi lemah dan satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintah pusat. Pada pemerintah Shah Alam 1760 sampai 1806, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Turani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal pada kekuasaan Afgan. Serangan Hulagu Khan membentuk kerajaan Ikan yang berpusat di Tabriz dan Maraga, menguasai wilayah yang luas seperti Persia, Irak, Kaukasus, dan Asia Kecil. Pada tanggal 10 Februari 1258, pasukan Mongol menyerang kota Baghdad. Khalifah beserta pejabat tinggi negara menyerah tanpa syarat. 10 hari kemudian mereka semua dibunuh termasuk sebagian besar keluarga Khalifah dan penduduk yang tidak berdosa. Hulagu menggunakan gelar Ikhan yang menguasai wilayah yang lebih luas lagi hingga ke Syria utara seperti kota Aleppo, Hama, dan Harim. Masa kemunduran pertama setelah menduduki Peking pada tahun 1212 Masehi, Raja Mongol sangat dikenal. Genghis Khan dan keturunannya datang membawa kehancuran ke dunia Islam. Serangan ke Baghdad dilakukan oleh cucu dari Genghis Khan, Hulagu Khan. Sementara itu, Timur Leng, seorang raja dari keturunan Genghis Khan, dapat menguasai daerah Samarkand. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akan melanjutkan penjelasan yang B. Dinasti Timur Leng. Kedatangan Timur Leng ke dunia Islam tidak kurang membawa kehancuran. Bahkan ia lebih kejam daripada Genghis Khan atau Hulagu Khan. Berbeda dengan Genghis Khan atau Hulagu Khan yang masih menganut kepercayaan Syamaniyah, Timur Leng ini sudah menganut agama Islam. Pada tanggal 10 April 1370 Masehi, Timur Leng memproklamirkan diri sebagai pengusaha tunggal di Transoxiana. Ia berencana untuk menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Oke, selanjutnya yang bagian C akan dibacakan oleh Saudari Elitia. Oke, langsung saja yang C, dinasti Mamalik di Mesir. Kalau ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu Khan maupun Timur Leng, maka negeri itu adalah Mesir yang ketika itu berada di bawah kekuasaan dinasti Mamalik. Karena negeri ini terhindar dari kehancuran, maka persambungan perkembangan peradaban dengan masa klasik relatif terlihat dari beberapa prestasi yang pernah dicapai pada masa klasik di Mesir. Walaupun demikian, kemajuan yang dicapai oleh dinasti ini masih di bawah prestasi yang pernah dicapai oleh umat Islam pada masa klasik. Hal ini mungkin karena metode berpikir tradisional sudah tertanam sangat kuat sejak berkembangnya aliran teologi Asy'ariyah
Filsafat mendapat kecaman sejak pemikiran Al-Ghazali mewarnai pemikiran mayoritas umat Islam. Dan lebih penting lagi adalah karena Baghdad dengan fasilitas-fasilitas ilmiahnya yang banyak memberi inspirasi ke pusat-pusat peradaban Islam. Adapun faktor-faktor kemunduran, faktor eksternal, yaitu yang pertama, pengaruh negatif dari aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. Yang kedua, pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tatar dari timur dan serangan salib Nasrani dari barat. Faktor internal. Yang pertama, keruntuhan Islam sering disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kedua, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan. Ketiga, kemungkinan terjadinya desentralisasi dan pembagian kekuasaan di daerah-daerah. Dan yang terakhir, menerapkan pajak berlebihan menjadi kebijakan favorit yang dibebankan kepada semua rakyat tak terkecuali. Sebelum saya akhirin presentasi kali ini, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. Dan jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar dan sebutkan nama kalian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.